Ajangan sama pindah deh ke ajangan lain. Ajangan. Saya teh cenah boga nasihat, mun hayang hirup gampang teh kudu kieu cenah kudu mesin cuci. Kumaha mesin cuci maneh? Kieu. Ah, salah tuh mesin cuci mah kudu make listrik. Make listrik. Da urang ini deui ka tukang PLN, daftar kalau keun duit modal tempelkeun. Jadi mesin listrik jadi colokan aya. Mesin gunduluan aya. Ya, terus kemudian cai aya. Dikumahakeun ieu teh nya ieu. Anggar kieu. Kawan kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk wujudkan kenyataan, lewati segala keterasingan, lalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Tak kawan kita pernah berpeluh cacian, dikerayangi dan geliati kesepian. Walaupun sejenak lepas dari beban, untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Juga pernah duduk bermahkota, kuncup-kuncup mimpi yang berubah jadi nyata, dicumbui harumnya butik-butik bunga, butik impian yang membawa kita lupa. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita merubah jadi tawa. Diskusi dengan Agusti, diskusi asik dengan Agusti. Smirba.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Dengan izinnya lah kita kembali berkumpul di diskusi asik dengan akustik, klasik, berkelas dan asik. Kesannya antik, tapi jangan jadi fitnah dunia. Suara, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, karya, termasuk lirik, jangan jadi fitnah di akhirat. Karena kalau saya lihat catatan Mang Yuki tuh, tepuk tangan dulu buat Mang Yuki. Allah hanya menciptakan dua hal besar. Satu manfaat, satu tidak bermanfaat. Life is a choice. Pilihannya mau dimanfaat, mau tidak dimanfaat. Artinya jadilah manusia yang paling bermanfaat. Ternyata lagu-lagu ini tidak layu dimakan waktu, tidak kandas dimakan zaman. Tetap saya ambil hikmah positifnya. Kesepian kita. Kadang di hari ini Mang Yuki kunaon kudu aya 3 poean, 40 harian nya, nisob bla 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 bla. Karena kita teh sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Setuju tidak? Setuju. Jadi ulah sampai orang teh rame tapi sepi. Orang teh sepi tapi rame. Rame mikiran dunia, tapi kapoho akhirat. Nah, sekarang kita akan berbagi hikmah dengan Yuki Tendo, Yuki Pasben. Ini 4 tahun lalu di Sahur Segar sama saya kembali lagi kemarin. Adannya di makamnya, ya. Jadi banyak ketemu di frekuensi yang mengingatkan kita tidak keras hati, justru jadi loba ingat ka ilahi dengan suasana mati. Kemarin teman kita Chandra Ocan ya. Mang Yuki, apa kabar Mang Yuki? Alhamdulillah, Tan. Kamana wae Tan Yuki cahayaan gitu. Lampu udah gordek. Urang ge ngakanan bola jadi cahayaan ya. Ya, insyaallah nurun ala nurin. Kalau hatinya menerima cahaya Allah, efeknya kul ya'malu ala syakilati. Muka pun akan menerima cahaya. Amin. Maka umat Nabi itu terlihat dari 2 hal besar kelak di akhirat. 1 fi asari sujud, bekas sujudnya. 2 fi asaril wudu. Maka jaga wudu sebelum diwudukan. Kalau keinginanmu terlalu tinggi, jangan salahkan keinginan ketika keinginan tidak diijabah. Mungkin sujudmu kurang rendah. Mang Yuki, hikmah apa? Urang mah muda karo ya ayeuna mah. Mang Yuki, hikmah apa selama perjalanan yang didapat? Sekarang udah di makomi ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah sekarang kondisi sekarang ya. Kita diarahkan untuk bagaimana makomi hidup, bagaimana masjid-masjid tempatan hidup. Tanggung jawab teman-teman yang sudah hijrah nih, setelah tahu hijrah, maka kembali ke makomi dan kemudian menjadi pendorong. Atau jadi apa ya? Jadi pembantu, ya, jadi pembantu untuk bagaimana masjid-masjid kita hidup. Alhamdulillah setelah 3 tahun 4 tahun lebih ya, susah diterima. Ya, teman-teman kan tahu masa lalunya tuh. Bola pi kasabeleun, tukang main gaple, gandeng, gitaran kan. Kadang-kadang balik dengdek gitu. Jadi pasti sabal lah nyata tanggal deh. Mun tiba-tiba cager kan asa aneh menurutnya. Tiba-tiba cager terus ngajak-ngajak kan asa sia sih. Mana teh karek anyar nih agama ge cenah gitu kan ya. Ya gitulah. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu mulai keliling-keliling kampung, jalan-jalan ya. Terus setiap habis sholat subuh keliling jalan-jalan kampung. Dimulai mulai ayah berubah. Nah, mulai berubah. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Alhamdulillah, assalamualaikum ya. Nah, sekarang alhamdulillah mulai sudah tidak lagi assalamualaikum sederhana gitu. Jadi assalamualaikum tad balik ke mana? Pakai tajwidnya. Ulah assalamualaikum Ustaz teh usaha urang gitu. Efek samping ya di fitnah. Sebenarnya saya tidak berharap Mang Yuki jadi ustaz ge aing loba saingan. Tapi bae lah dan dipilih ku Allah, tepuk tangan buat Mang Yuki. Ya, terpilih alhamdulillah. Tapi hikmahnya berkahnya gimana Mang Yuki? Lebih tenang sekarang, lebih tenang dulu. Oh, tenang ayeuna tuh jauh. Cik aya rumus tenang hirup naon sih Mang Yuki? Tenang teh buat saya mah adalah berganti tujuan. Berganti tujuan. Ya, jadi berganti tujuan dan berganti rasa. Manusia ini pengalamannya punten ya. Berbagilah. Iya. Buat teman-teman juga sama mungkin. Kita teh kan baheula mah nyahona yang nikmat teh ieu kue belum geunah euy gitu nya. Stick belum geunah euy reug-reug euy gitu nya. Yang reug-reug itu yang masuk ke sini. Terus ada nikmat yang lain. Gejeng lagu. Nikmatnya abstrak kan itu mah ya. Kalau ini kan real. Masuk lidah terasa nikmat ya. Di perut terasa reug-reug bleg wareg gitu. Ada nikmat yang abstrak. Di gitaran nyiun lagu baik. Wah, jadi lagu. Wah. Itu nikmat yang sifatnya abstraktif.
ternyata ada nikmat yang lain. Nikmat yang lain, diuk nangtung cerik, ya Allah, orang tidak usah loba pisan. Ya Allah, orang tidak bisa naon, ya Allah. Kenyangnya di mana? Di sini. Nah, teh. Dada, berguru, asa sebuah kenikmatan yang berbeda, apa namanya? Rasa dan nilainya. Rasanya sini dan inilah nilai yang buat saya adalah sebuah nilai yang tak terhingga. Ternyata ini nikmat itu mengalahkan KB. Orang boleh nikmat ngarokok, nikmat makan, nikmat naik BMW, naik mobil Eropa dan sebagainya. Jauh lebih nikmat gitu. Nikmat agama ya, nikmat agama. Jadi ternyata menangis di depan Allah itu adalah kenikmatan tertinggi. Jadi kalau lagi hati emang ngerasa hese bisa dikunaon dia, nah bisa cerita orang teh asal bener justru emang nagihnya, sakaunya mun teh ceurik sieun ku Allah teh. Jadi biasanya kalau sudah begini jauh aja dibanyakin, jalan kaki kampung, keluar kampung, masuk kampung, assalamualaikum. Ikhtiaran teh kitu ya. Ningali, jalmi tasan salat ya Allah. Urang alhamdulillah dipasihan salat. Jelema masih kena mabuk buka-buka botol ya Allah. Urang mah alhamdulillah geus dieureunkeun botol. Ya Allah, balik ke masjid deui teh. Ceurik deui ya Allah, nikmat pisan hirup urang teh. Disyukuri ya. Bola teh goblok tah dibere bageun, dibere ngeunah gitu. Inilah kenikmatan lagi yang lain. Tapi ya itulah salamatul insan wa hibdil lisan. Kenapa lagu kesepian kita jadi awal pembukaan haflah kita di diskusi kali ini? Justru di situ hikmahnya. Memang keresahan itu tergambar sebagiannya di kesepian kita. Salah satunya, ingatlah kawan, ternyata jadi pendakwah. Jadi tukang tazkirohnya, kan orang minang tilu poean barengnya. Jadi memang tugas manusia itu 3 secara garis besar. 1, ibadah. Sok bermusik ge. Nu penting aya nilai ibadah, setuju Mang Yuki? Iya, betul, setuju. Jadi ulah sampai cileumah teh lalai poho ka Allah. Mata ketika Yuki dipelajari catatan kakinya, aduh mun ngukur katenaran da tenar geus, cuman eta pernah saya dengar kalimat beliau di satu panggung. Kumaha ya umat urang nu ngajogedan urang baheula ada keresahan ya. Tah justru tugas Mang Yuki kenapa jauh lah henteu hayang malikeun kabeh mah, tapi secara ikhtiari karena ingat tugas pokok yang pertama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Kedua khalifah minimal mimpin dirina. Saya ketemu Mang Yuki teh dulu di S12 Asep. Wah, keur tepar mang, make trail bukna keur tongfo kene. Tapi saya ingat ka Rasulullah, Mang Yuki, saya nyumpetin Allahumma tohkir kolba wa hasin barja. Kita ketemu di Masjid Haji Herman jeung Net TV Kang Ilham harita dan jadi video klip kami 7 muriding. Ternyata alam merekam sejarah kita. Jadi 2 khalifah memimpin diri, 3 sekarang yang lagi diposisikan oleh Allah di beliau itu adalah dakwah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Tapi resikonya ya tinu baongnya tuluy cager pasti ka masjid si anjing ka masjid goblok si eta adan sarap anjing jadi ustad pastilah mata kunaon Mang Yuki make ieu nya make kemben ame kuat culina sebenarnya mah ame teu loba dedengeannya tepuk tangan buat Yuki jazakallahu. Tapi ya itu hijrah jangan tergesa-gesa. Mang Yuki tidak meninggalkan karirnya, hobinya, tapi dirubah frekuensinya. Yang saya bikin merinding tuh kermaya saya hadir di sana kami 7 tentang lalai, tentang lupa, tentang naon gitulah. Salah. Tentang salah hilap hamba. Muriding kieu panggil teh di kuburan yang Mang Yuki lagi di tempat hiburan ayeuna mah. Nah, Allah sedang mengarahkan kita bahwa hidup ini ada akhirnya, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Jadi awas keakuan yang tidak akan merubah kelakuan. Yang Allah butuh pengakuan, yang kemudian memberikan warna baru kepada pengakuan. Yang Allah butuh pengakuan bukan keakuan. Bukan baheula keur jadi artis mah mun teu ku aing, mun lain menang aing, mun eueuh aing. Totalitas. Pernah jatuh ya lagi manggung ya. Dagoan aing balik deui jadi ingat vokalis Foo Fighter. Totalitasnya dan tapi semoga dengan berkahnya Mang Yuki ke sini kita totalitas dalam berkarya untuk mendapatkan ridho Allah. Tepuk tangan buat diskusi. Mang Yuki. Ya.
Usia baraha ayeuna? Ngomong ke umur mah euy. Usia mah usainya. Ya. Usia mah usai. Sudah lewat gocap lah pokoknya. Gocap. Jadi kan tinggalin kolotnya. Tapi awet kasep da si beungeut nganggo formalin atuh. Nya. Jadi Bang Yuki. Ganti casing, Bang. Bicara usia, apa hikmah dari usia teh tulisanna teh jauh dengan usai mun ulang tahun digemor-gemorkeun. Cing teh ulang tahun teh hilang tahun. Jadi mun gocap berarti bonus mun dirujukeun ka Rasul seberapa tahun deui teh walau alamnya. Ya, sudah deui nya 12 tahun lah. Cara mengisina Bang Yuki kumaha? Itu aya persoalan besar ya. Persoalan besar teh adalah kan saya mah kan memang bisa boga agama. Teu bisa boga bisa. Dari kecil ketika umur 40 sebenarnya bisa teh 45, 40 genep. Bergelimbang maksiat lah nya. Era lah mau diobrolkeun. Entong. Ya tong diomongkeun kayak jadi promosi gitu. Allah sudah menutup aurat kita. Jangan dibuka lagi. Makanya jadi promosi. Jadi rocker euy ame si Mang Yuki cenah mah. Lah ngomong ka umurannya. Salah promosi. Jadi rocker endeur Ya, pokoknya mah gitulah. Jadi 40 genep teh baru sahadat ulang lahnya. Cek bahasa kasarnya baru sahadat ulang. Tapi saya percaya itu bahwa manusia itu kalau dikasih gerget agama teh memang sebelum 40 dikasih gerget agama. Gak mungkin Allah tidak kasih gerget agama. Panggilan teh kuat. Saya pertama kurang keliling mencari agama umur 37 38. Terus mulai ya. Mulai. Kan cara kapangi tempat yang nyaman mungkin ya. Versi kita mah umumnya bilangnya begitu, tempat yang nyaman. Can bangi zona nyaman. Datang ke Salman, hulang-hulang wawuh, datang ke Agim. Nah, jadi penyendiri ya di hari pun Agim. Jika superstar nonton fans nonton superstar. Keren. Balik gitu hungkul jadi keren lah gitu nya. Lain hayang amanah. Can saripatina ya. Can hayang amanah karek keren. Iya superstar. Begitu ya jika orang ningali Foo Fighter misalnya juga keren. Balik geus senang. Urang tadi itu Ya Agim. Di Agim. Tapi itu kekuatannya cuma sekitar 2 tahun. Jadi umur 37 mencari-cari 38 coplok deui. Coplok deui. Kunaon tah coplokna teh? Da salah masuk atuh da. Agama teh jika ieu. Jadi kieu tah. Saya manya mungkin ada yang sama sama tidak, silakan nanti masing-masing aja. Urang teh tileutik pan menang IPA, IPS, matematika. Ieu 2 SKS. Agama hiji SKS. Pola pandang ini terus nempel. Demang tahun-tahun tuh orang kan gitunya. Di TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Pasti gitu, sekolah teh ngajarkeunna agama teh kan 2 SKS. Senin sama 2 jam deh. Ya, geus 2 jam eta ge mabal-mabal ya kan. Guruna terasuk deh. Jadi pola pikir nempel. Apa akibatnya? Ketika ketemu agama, menganggap agama itu sarua nilainya gitu. Sepakat. Sarua gitu. Orang belajar matematika aja. Kisah kieu, diajar matematika 4 jam, ya agama ya 4 jam, cukup gitu. Dia ke bawah. Dia ke bawah, jadi live, jadi pola pikir, jadi pola pandang. Bahwa enggak agama itu ya pentingnya segitu. Sarua aja diajar matematika. Mun teu bisa matematika, teu bisa tambah-tambahan, teu bisa ngitung duit. Teu bisa agama, teu bisa salat, geus beres gitu. Sesimpel eta. Nah inilah kesalahan pertama belajar. Yang kedua, kesalahan kedua adalah gampang menyerah. Kurang gampang menyerah karena menangkeun sempalan-sempalan ini agama teh jika orang menang mesin cuci. Kumaha tah? Jadi kan agama teh geus jauh kan 1400 tahun lebih ti Rasul teh. Nah, jadi jika saya anggap ya, mah punten ini mah cuma sekedar tamsil ya. Sebenarnya tamsil bukan maksudnya mengkecilkan ini agama, tapi tamsil supaya mudah dicerna. Orang datang kaji ahli mesin cuci, kaji ahli rumah tangga. Orang loba masalah kumaha kieu. Kunaon maneh? Pokona susuhan ngajugruk wae unggal poe. Maneh mah mesin cuci atuh. Lu kumaha ajengan mesin cuci teh? Mesin cuci teh tah aya dinamoan, aya buleud. Aya pameureutah. Aya pameureutah bisa muter bisa meureut gitu. Oh gitu, geus indit urang teh. Ya ngaos cuci. Instan. Beunang itu ngalawak. Bentukna buleud. Iya mah mesin cuci teh. Panggul ka imah. Pasang. Ngahulang jangan aku mah make na ieu teh. Anggarnya ngucek. Geus 2 bulan tuh belum panggil deui. Ajangan. Aing teh geuning ali nih. Karena aku dilihat, kene kunaon da itu cenah gua mesin cuci cager masalah. Cing kumaha mesin cuci teh? Kieu. Salah mana teh? Mesin cuci bat cenah aya cairan.
Oh gitunya, kumaha tuh emang. Jangan KPDAM, ohnya siap. Jangan KPDAM. Daftar, bayar, pasang selang, ngocor cai, geus. Anggarnya sudah kieu. Nyusul teh dikucek keneh. Ah, ini capek, saya begitu capek duit geus keluar loba. Tapi ribu anggar. Abang ini jeung ajengan lain, usah. Salah orang neangan ajengan sama. Pindah deh ke ajengan lain. Ajengan. Saya teh cenah boga nasihat, mun hayang hirup gampang teh kudu kieu cenah kudu mesin cuci. Kumaha mesin cuci maneh? Kieu. Ah, salah tuh mesin cuci mah pakai listrik. Pakai listrik. Da urang ini deui kan tukang PLN, daftar kalau keun duit modal tempelkeun. Jadi mesin listrik jadi colokan aya. Mesin gulung-gulungan aya. Ya, terus kemudian cai aya. Dikumahakeun ieu teh nya ieu. Anggarnya kieu deui, capek deui. Anger keneh. Bosan aing salah jeung manggihan guru teh. Jangan dilahir. Tanya deui, kumaha ieu mesin cuci kieu? Salah mesin cuci mah da kotak cenah aya buleutna kitu aya buleutna kieu. Aduh. Aing teh kumaha ieu teh ku hirup teh. Ongkos cenah ieu teh nyalamat kieu. Diganggayong ku informasi. Informasi. Nah, inilah yang terjadi dengan saya waktu itu. Maka kejadian wae kemudahan kehidupan, terus kemudian kenikmatan boga mesin cuci itu kepanggih. Nah, setelah kepanggih teh alhamdulillah memang Allah arahkan akhirnya. Kalau diantarkan walaupun lewat kecelakaan heula, lewat naon heula, akhirnya oh iya mesin cuci teh gitu. Agama. Benar, kalau mesin cuci teh dikepijit, geus sare we. Kapangi. Tiran no koneng gede, pikiran geus gede. Jadi memang spiritual adalah sebuah proses untuk mencapai tu'maninah sampai pada absenan terindah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah teh di 40 genepnya baru startingnya, tapi terbentuk akhirnya walaupun masih proses. Nah sekarang Mang Yuki lagi pulang dan kembali ke Makomi dan memang tugas utama mah menyelamatkan diri dan keluarga. Ini catatan buat Smirpa di rumahnya, Smirpa pemirsanya. Ya, jadi nu berat untuk seorang suami bukan menafkahi materi dan memberi nafkah yang sifatnya harta, tapi bagaimana anak, istri dan keluarga selamat dari api neraka. Itu ya Allah. Ya, jadi luar biasa Mang Yuki, tapi sejauh mana keindahan setelah Mang Yuki istiqomah dalam menjalankan syariah kemampuan kita tentunya, setenang apa, sehebat apa, keresahan yang biasanya dominan mengelabui jiwa, saprak wawu jeung agama, kumaha tarasana? Wah jauh pisan, nikmat pisan. Memang Allah memang akan menjadi seperti apa yang kita bayangkan kan ya, seperti apa sangka kita. Inna dzanni abdi bi. Jadi sangka kita seperti apa kepada Allah, maka ya Allah akan jadi seperti itu gitu. Ketika kita bersandar penuh pada Allah Subhanahu wa taala, ya urang mah geus lah, da kabeh boga Allah, da kabeh bakal maut ka Allah oge. Mengizinkan urang abu surganya Allah, mengizinkan nikmat yang memberi izin untuk bisa dapat padang mahsyar enak, sirat mudah dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan Allah di rumah. Kenalkan istri pada Allah, kenalkan anak pada Allah. Alhamdulillah terjadi adalah ternyata setelah membesarnya Allah di dalam hati-hati kami dalam keluarga, itu semua pertolongan Allah datang ke rumah. Semua datang ke rumah. Dan semuanya ajaib-ajaib. Jadi nggak cuma sekedar kebendaan, kebutuhan rumah tangga, tapi sampai kepada hal-hal yang sifatnya pertolongan-pertolongan yang goib. Misalnya imah ceudem, itu ceudem kunaon gitu ya. Ya Allah. Ini mohon dimudahkan apa? Tawarkan kepada istri, Bu, cing kita bikin amalan sama-sama, sama-sama. Yasinan kayak naon. Perubahan kerasa gitu. Nah, ngeunahkeun imah teh. Nah, saregripnya, cara tenang jiwa ya. Ya banyak sekali hal-hal yang ajaib, yang betul-betul nggak bisa diterangkan secara nalar. Dan manusia makan kemampuan otak. Kemampuan otak yang sifatnya datanya, kudu jelas itu ngajirim, kue gitu, naon. Oh iya rezeki ya mah. Tapi mun tidak bentuk ngajirim masalah rezeki itu kan manusia mah begitu. Tapi ini terasa sekali. Semua kemudahan didapat. Jadi paling sederhana itu adalah nggak pernah putus beras, cai tidak pernah pegat, listrik nggak pernah pegat, pola teboga gawe 2 tahun teh kan pandemi teh. Terus kemudian kemudahan-kemudahan, keajaiban-keajaiban, kayak misalnya
ketika datang tamu orang tiba-tiba jadi boga bahan yang nyeguhan gitu. Tiba-tiba datang ngendong dulu loba di mana dahara di mana. Tiba-tiba aya nu ngirim. Kekhawatiran tuh selalu terjawab ya. Selalu terjawab. Memang riskannya lamun orang teu boga iman ka Allah. Ku pandemi PSBB pekerja seni babak belur. Ustad ge loba nu Covid kosong pi duiteun. Wah, Jumatan teu meunang. Pengajian dibubarkeun. Tapi kalau kita mengeluh menjadi mengallah, semua selesainya. Selesai. Jadi yuk kita singkatan sebenarnya, yuk kita beriman. Weh, tepuk tangan buat Mas. Nah, lagu kedua naon barudak? Nah, ingat. Iya lagu tadi cerita, lagu tadi aja. Lagu tadi kumaha eta? Asbabu gurunyungna. Eta ieu. Lagu tadi teh dibuat ketika si Pasben keur terpuruk. Oh, muhasabahnya. Ya. Bruk. Richard sebagai drummer kita keluar, tur lagi padat-padatnya. Terpuruk welahnya. Jadi tur teh kita kalau tur nggak pernah pulang bisa sampai 2 bulan 3 bulan terpulang-pulang ke rumah. Jadi Senin manggung, Selasa manggung, Rebo manggung, Kamis istirahat. Jumat manggung, Sabtu Minggu manggung, Senin istirahat. Keredan namanya. Jadi pindah kota itu teh. Desa kota tat. Jadi misalnya Senin Surabaya. Kita kan usum Instagram kan. Jika mun usum Instagram story-na ria pisan eta. Dan kabangi maksiatna. Kabangi maksiat. Jadi misalnya Surabaya, kota berikutnya apa sebelah Surabaya apa Mon? Bukan Malang. Malang terus ke bawah ke sana ke nyebrang ke sebelah ke arah Bali. Madura. Banyuwangi terus nyambung Bali gitu. Misalnya itu sehari. Edan. Istirahat misalnya hari keempat adalah Bali manggung isukan istirahat, nyantai gegelauan heula. Isukana Lombok gitu. Terus gitu setiap hari. Enggak pulang tuh 2 bulan, 3 bulan. Nah, tiba-tiba Richard keluar, bruk ngeusan kabeh. Ngulang nyeun lagu, nyeun naon ya the drummer geus terame nyeun lagu teu make drummer mah euy. Geus urang heureuy-heureuyan make akustikan. Nah, yang pertama ingin ceritakan di lagu itu adalah orang baheula pernah berjuang. Cat, kasih Richard, pernah berjuang. Ingatlah kita pernah Ingatlah kawan kita kajian. Hah? Ingatlah kawan kita pernah berkeluh kesah kajian. Oh ya, jadi urang teh itu dari pertamanya ya. Jadi ripuh neangan manggung di ledek. Wah, sia band anyar hayang manggung jeung superstar. Pokoknya mah mengemis-kemis panggung. Capek meraih karir. Terus di bagian 2-nya Lalui jalan bukan bagian 4 lirik Ingatlah kawan, kita juga kita naon tah. berlari untuk wujudkan. Ya, urang teh lompatan ya kan supaya kumaha caranya eta mimpi-mimpi urang teh menjadi kenyataan. Capek memang, ripuh memang ya, tapi akhirnya asa masuk hutan belantara gitu. Ternyata orang teh bakal kumaha kan. Poek pokoknya. Tapi kita juga, nah itu dari bagian 3-nya. Tapi kita juga Tapi kita juga pernah duduk bermahkota. Nah, tapi kita juga pernah ngalamin kejayaan. Mahkota. Hasil perjuangan capeknya ternyata ngeunaheun gitu. Wah, datang. Kita juga apa kata-katanya? Kita juga pernah duduk bermahkota. Terus Kucuk-kucuk mimpi yang berubah. nah, mimpi itu datang kan. Berarti impian nungkul. Tiba-tiba jadi panggung badak. Dijabah ku Allah teh nya. Urang penonton loba. Hotel kelas 1, ya, kolam renang, dahareun geuna kelas 1 VIP lah. Kendaraan-kendaraan terbaik untuk berangkat ke panggung dan sebagainya. Terus apa lagi? Cumi arung yang putih-putih bunga. Nah, jadi mulai jelema teh ngagedekeun urang-urang. Pas band sia, kieu keren. Urang teh itu juga dewa, juga sesuatu yang luar biasa buat mereka. Datang teh dipuja-puji, disanjung-sanjung, dimuliakan. Kang, hotelnya nyaman enggak? Enggak enak. Kasih suite room. Ya pokoknya mah gitu lah lagi kayak bukan biasa. Terus lagu berikutnya. Impian yang membuat kita lupa. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita lupa. Saha urang. Kenapa kita sampai ke sini kita udah lupa? Bola perjuangan kita lupakan. Bola terprosok-prosok dalam jalan-jalan poek, yang liang-liang Terus ya lagu nu sanu nya mah ieu. Insyaallah. Allah mudah-mudahan masih ilham ka abdi. Ya. Terus ternyata seperti itu hidup teh, ya.
Ulang tuh dibayar tapi ka poho balik ka ieu mah, poho pernah boga budak, poho boga istri, poho gelo we kalakuan teh. Poho banyak jelema. Ya, lupa. Nah ini ternyata setelah poho teh bruk ngeusan si drummer gitu kumaha berikutnya aja. Step berikutnya deui. Ternyata hidup ini hanya kepingan. Yang terasing di lautan memaksa kita memendam kepedihan, bola pulih. Oh, bola ditekan pulih teh hayang sukses. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan memaksa kita merubahnya menjadi tawa. Dirubahnya. Serius, asal masalah, padahal mah masalah. Ya. Kenapa seperti sekeping uang di lautan? Jika mau duit 500 perak, kayak gambar angka, ada gambar burung. Orang bisa macam-macam sukanya, bisa suka burungnya, suka pada angkanya. Masing-masing berbeda pasti. Dialungkeun ka jalur cai kikituan kan. Da duit mau langsung pluk ka. Pasti gitu. Kikituan we ngeong. Kapung malik. Gambar yang kita suka, kapan malik, kapan gambar yang kita tidak suka. Terus. Sampai kapan ini berakhir? Sampai nanti ketika sampai di dasar, puk kanyahoan. Apakah di tempat yang kita suka atau di tempat yang kita tidak suka? Woi, tahan heula. Juara, entar tong sak denge-dengena mun teu apa takwilna teh. Semirba jangan mana-mana, tetap bersama diskusi asik dengan akustik. Masih bersama Yuki Pas Band. Tepuk tangan. Ngarokok lah Mang Yuki. Ku dilahirkan bukan untuk menyakitimu, tapi ku digariskan untuk membahagiakan hidupmu. Suatu hari nanti, jika di sebuah hati, ku berharap selalu tak seperti diriku. Janganlah menangis, terkadang cinta itu sadis. Dan janganlah marah, terkadang cinta bikin susah. Mungkin ku bajingan, tapi bukan penjahat perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan. Biarlah hujan menyirami kesalahan aku ini, biarlah bulan menyinari penyesalan aku ini, biarlah bintang menikmati kepedihan aku ini, biarlah semua jadi saksi yang ku alami. Janganlah menangis, terkadang cinta itu sadis. Dan janganlah marah, terkadang cinta bikin susah. Mungkin ku bajingan,
tapi bukan penjahat perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan. Biarlah hujan menyirami kesalahan aku ini, biarlah bulan menyinari penyesalan aku ini, biarlah bintang menikmati kepedihan aku ini, biarlah semua jadi saksi yang ku alami. Bismillah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil kalau kita cerdas menyimpulkan apa yang Allah pesankan melalui instrumen yang Allah ciptakan. Ternyata tentang aku ini dilarikannya ke air hujan, dan Rasulullah diutus seperti air hujan mengyuki. Amin, ya Allah. Yang mencintai umatnya tanpa berharap balas. Jatuh ke bumi tapi tergantung bumi yang dijatuhi hujannya jenis tanah seperti apa. Kalau tanah lembang mah hujan letiknya jadi sesuatu. Suburnya. Subur, nu bahaya mah tanah nyangkrung. Dia ilmunya banyak, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Tah, hujan yang paling harus dihindari ketika hujan menimpa, kita jadi tanah cadas. Lewat aja, kalaupun tumbuh hanya lumut yang diinjak orang terpleset. Nah, pertanyaan muhasabah dari lagu aku ini, ai aku teh tina tanah nu mana? Sudah. Tong gede dulu bising tasup helm, kurang teh dulur jeung kenteng teh. Kan kenteng tinu taneuh, mun. Ya taneuh. Cengcelengan tinu taneuh. Aya emang jelema jiga cengcelengan, aya anu ngumpulkeun dunia we, pas geus ngumpul cetrok jiga si Sambo. Ulah gibah. Sambo teh maksudna sama-sama bohong lah. Nya, terus aya nu jiga kenteng nangkarak teu salat teu naon gawena teh nangkarak we. Aya nu jiga bata batur jumahan ya cicing we bata mah teu kapangaruhan ku istiqomah nu bener. Nya terus aya jelema teh jiga coet nungguan mutu datang nangkarak geus saritem eta. Tah, cik ai urang. Aing jelema tinu tanah nu jiga kumaha tah? Mang Yuki, saya yakin kita diizinkan oleh Allah untuk memaknai bahwa kita awal dan asalnya dari tanah, tapi tanah yang tercipta jadi manusia yang tugasnya untuk beribadah. Tah lagu ieu teh aku versi Mang Yuki, maqasidul labdi maksud 88 teh sedang posisi perasaan seperti apa? Buat siapa lagu ini teh? Ini lagu itu teh penyesalan. Penyesalan. Jadi penyesalan. Penyesalan teh sebetulnya manusia itu nggak mungkin lari dari penyesalan. Pasti manusia mah selalu menyesal. Aya penyesalannya. Amun didekeun surah hatena. Dan tapi kan kadang-kadang orang masuk bunga yang suara hati diweukeun di kieu mah alay-alay lah orang mah serius lempeng ka hareup ya kadang-kadang susah nggak peduli ya nggak peduli padahal manusia mah kan minang nyeun salahnya termasuk saya mah salah mah teu leuleum nya terbalik, tebener dan mengkhianati istri, mengkhianati anak dan sebagainya. Kan jika dunia, mau kerenangan duit yang memajikan yang budak sih nya, padahal mah dalih dan yang senang-senang we ngumpul di luar kota. Nah, jadi penyesalan terbesar adalah manusia mah pada keturunan. Anjir mun anak aing jadi kieu kumaha. Oh, benar. Pasti besar. Manusia mah pada keturunan sieun. Jadi fitrahna ya. Sagol-goblokna, saya punya teman nu preman, nu tukang pesta, nu naon begitu tiba-tiba menang telepon di jeung bikang di kamar hotel. Golis, model lah taruhlah. Kamar hotel kalau mewah. Datang ti budak ti majikan telepon. "Pah, budak panas." Oh. Pokok itu nu geulis ge, tutupan. Fitrah. Anak aing geuning. Kohordeng. Kuceprek. Anak aing geuning. Jadi ternyata itu salah satu cara Allah mengingatkannya lewat anak, lewat istri. Nah itu kejadian itu bahwa sering kejadian di anak-anak yang senang safar versi band. Ya, safar versi band ya deh. Kan goblok-goblokna tiba-tiba ada kabar dari rumah pasti langsung berhenti. Nah akhirnya itu jadikan lagu ya ceritanya gitu.
jadikan lagu ieu. Orang mah jahat tapi lain penjahat perangnya. Ya. Tetapnya sabringasna orang balik. Ya, balik. Fitrahna mah Fitrahnya teu poho balik. Itu kelebihan yang Allah titipkan kepada setiap insani selama kefitrahannya masih dijaga walaupun di kubetku lingkungan memang menjebak. Maka jangan menebak lalu terjebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Tah ayeuna Mang Yuki, Ya. konon katanya 2023 teh rek resesi. Kusabab ningali TV jadi lieur karena sirah. Harapan Mang Yuki untuk pemerintah dan kita adalah pemimpin, setiap kita adalah pemimpin kulukum ro'in. Bukan berharap banyak kepada makhluknya. Harapannya kita sebagai rakyat naon ya. Urang geus jengah, aya lagu Mang Yuki jengah judulna teh. Ya. Suara hati Mang Yuki tentang jengah teh naon sih? Jadi itu mah baheula nya. Saya cara Tapi berlaku kene aya ya, eta. 2004 lagu jadi dibuat 2004 cenah nya. teh tentang kondisi negara urang baheula. Ongko nggak reformasi tapi masih kena kusut kena geuningan. Karena reformasi itu membuat peradaban berubah, membuat ekonomi membaik, tatanan politik akan membaik. Tapi tah beki garelo, nah beki loba. Baheula mah anu korupsi teh Jakarta hungkul anu daerah korupsi kabeh sudah. 2024 katanya. Ya. Politik ayeuna mah 2024 policik. Nah ya, betul. Jadi setelah kenal agama, orang teh salah menggandengkan. Salah menggandengkan. Salah menggandengkan harapan. Nah, udah betul gak mengharapkan perubahan pada pemerintah, pada RT RW, pada makhluk gitu. Itu kesalahan orang terbesar. Maka setelah hijrah, saya belajar ke anak dan istri. Ayo tuh, muntang sama Allah tuh. Berharap perubahan lingkungan, perubahan peradaban daripada RT RW dan sebagainya. Mulai timah komi. Ya. Ayo berubah sama-sama, ayo berubah sama-sama. Amun Allah sudah restui, Allah husnyaeun, beres kabeh masalah. Mau pemimpinnya siapapun. Nah, kenapa bisa punya pikiran dia gitu udah baheula. Rasul kan memperjuangkan juga dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Bangsa barbar, ya. Bangsa barbar main tebas hulu batur, jurinya harebat, ya. Tapi asbab ada amal agama, maka bangsa Quraisy tumbuh menjadi bangsa yang hebat. Padahal latar belakangnya garelo. Nah, kenapa kita nggak bisa buat yang sama gitu? Nah, setelah saya kenal India, dihurutkan ke India, ningali perubahan bagaimana kampung Muslim itu bisa berdiri di tengah keresahan umat, di tengah negara yang sama sekali tidak kenal Islam. Di sana itu agama Buddha, Hindu dan sebagainya. Inilah agama non wae, ada agama Sing, ya. Tapi nah ya kampung Muslim, Muslim kabeh ya. Semuanya Muslim semua. Dan semuanya nggak ada yang kelaparan, semuanya nggak ada yang nggak bisa berkah lah ya. Wah berkah weh. Semua mendatangkan kemudahan kehidupan. Mereka makan jamu tamu teh. Ngahidmatnya. Jamu tamu teh makan tuh tapi ke dagingnya, ayamnya, buah-buahannya, sayurannya. Kenapa bisa begini? Oh iya ya amal agama. Amal agama. Walaupun mereka di tengah penindasan pemerintah yang sama sekali tidak ngerti Islam gitu. Tapi bisa dibuktikan bahwa di tengah negara jika bisa kieu gitu. Tumbuh. Komo di negara Anda yang sangat Islam. Oh, iya PR terbesar teh. Mengembalikan kampung Madinah Al Munawwarah ke kampung-kampung urang. Kita merubah Indonesia termampu, saha urang atau merubah Indonesia, merubah nasib urang. Minimal merubah nasib rumah, merubah nasib tetangga, merubah nasib makomi. Insya Allah mudah-mudahan Allah restui, Allah ridhoi sehingga ini terwujud. Amin. Cukupkan ibadahmu kepadanya, nanti Allah cukupkan kebutuhanmu. Lalu, kata Sayyidina Ali, keren banget. Kenapa aku tenang? Karena rezekiku tak akan diambil orang dan rezeki orang lain tidak akan ada pada aku kalau akadnya tidak jelas. Dan satu lagi, Sayyidina Ali sepakat senarasi dengan Kang Yuki bahwasannya hidup nu paling capek mah adalah bergantung kepada selain Allah, berharap kepada makhluk. Maka ulah syirik di diamanya, dan kejahatan terbesar adalah pura-pura baik. Tepuk tangan buat Diskusi dan Mang Yuki. Mang Yuki, thank you udah menyempatkan diri sing janten amal soleh, sing jadi jalan hidayah, jalan dakwah, jalan berkah untuk kami terperanjat mengingat bahwa kita akan pulang kepada Allah, dasana geti Allah, dan semua dalam genggaman Allah sampai detik ini. Ya Allah, jangan kau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri. Amin, ya Allah. Walaupun sekedip mata. Amin, ya Allah. Solehkan kami. Amin, ya Allah. Berkahkan negara ini. Dan yang mana nu terakhir mah jengah
lagu curhat 2004 tapi bakal oke ke 2024. Jangan berharap kepada makhluk. Kalau berharap kepada makhluk, kesimpulannya anggar, cengah, resah, gelisah, gundah gulana, tak ada solusi kecuali kembali kepada Quran dan Sunnah. Amin ya Allah. Tepuk tangan buat Yuki Bass Band, tepuk tangan buat kru diskusi. Jengah. Karena hanya bisa bicara, ternyata tak pernah ada bukti yang langsung terasa dan nyata. Untuk kita semua melihat akibatnya, ternyata tetap menjadi upeti. Di sana sini korupsi menggila lagi. Kita pun jangan dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita. Kita pun jangan dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita. Jadi saksi, teriak, orang besar bicara, ternyata hanya bisa berpanas. Suasana saling rebut, singgah sana jadi saksi. Semua orang ingin bicara, melaknat kebenaran miliknya, hanya miliknya dan semua hanya miliknya. Kita pun jangan dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita. Kita pun jangan dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita. Jadi saksi, teriak, orang besar bicara, ternyata hanya bisa berkeruh. Suasana saling jatuh, singgah sana kita saksi. Semua dari akibat ini, ternyata membingungkan terombang. Ambing berita penguasa, punya cerita. Kita pun jangan dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita. Kita pun jangan dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita. Kita pun jangan dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita.
slow